Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. OB, CS, Satpol PP, Auto Bahagia. Pengangkatan tenaga honorer jadi P3K bukan hanya untuk guru dan nakes. Baik, kembali lagi di channel The Big Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website quickpendidikan.com. Informasinya yaitu OB, CS, Satpol PP, Auto Bahagia. Pengangkatan tenaga honorer jadi P3K bukan hanya untuk guru dan nakes. Simak informasinya baik-baik. Klik Pendidikan. Pemerintah telah mengabarkan bahwa semua tenaga honorer yang bekerja di kementerian dan lembaga akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2023. Pengalihan atau pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini paling lambat pada 28 November 2023. Kabar ini sangat dinantikan oleh para tenaga honorer, terutama bagi mereka yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimat Girsang, menyampaikan kabar bahagia ini. Dia mengungkapkan bahwa pengangkatan menjadi ASN P3K tidak hanya berlaku untuk 2.360.363 tenaga kesehatan, honorer pendidik, penyuluh, dan tenaga administrasi, tetapi juga untuk semua tenaga honorer lainnya, termasuk tenaga kebersihan, Satpol PP, dan lain-lain. Jadi jangan gagal paham, yang harus diangkat menjadi P3K oleh pemerintah itu adalah seluruhnya. Sekali lagi saya ulangi, seluruh tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K oleh pemerintah pada tahun ini, mulai dari cleaning service, tenaga administrasi, keamanan, Satpol PP, dan banyak lagi. Semua harus diangkat dan terrealisasi paling lama 28 November 2023, kata Junimark. Kabar gembira ini memberikan harapan baru bagi para tenaga honorer. Karir jutaan honorer yang sebelumnya tidak pasti, kini mendapatkan jalan keluar melalui pengangkatan menjadi ASN P3K. Junimark menjelaskan bahwa semua honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa pengecualian secara otomatis, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang persyaratan dan hal-hal lainnya. Setelah para tenaga honorer diangkat menjadi P3K, kepala daerah atau pemerintah daerah atau Pemda tidak lagi diperkenankan merekrut tenaga honorer dengan semena-mena. Besaran gaji P3K sesuai dengan golongan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020. Gaji P3K berbeda-beda tergantung pada golongan, mulai dari golongan 1 hingga golongan 17. Berikut adalah daftar nominal gaji P3K sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020. Golongan 1, Rp1.794.900 sampai dengan Rp2.686.200. Gaji golongan 2, Rp1.960.200 sampai dengan Rp2.843.900. Golongan 3, Rp2.043.200 sampai dengan Rp2.964.200. Golongan 4, Rp2.129.500 sampai dengan Rp3.089.600. Golongan 5, Rp2.325.600 sampai dengan Rp3.879.700. Golongan 6, Rp2.539.700 sampai dengan Rp4.043.800. Golongan 7, Rp2.647.200 sampai dengan Rp4.124.900. Golongan 8, Rp2.759.100 sampai dengan Rp4.393.100. Golongan 9, Rp2.966.500 sampai dengan Rp4.872.000.
Dan ini selanjutnya, dan yang terakhir di golongan 17 itu 4.132.200 rupiah sampai dengan 6.786.700 rupiah. Dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K, diharapkan para honorer nantinya mendapatkan stabilitas karir dan kesejahteraan yang lebih baik. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, semoga seluruh tenaga honorer benar apa adanya dan menjadi P3K atau tenaga ASN. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.